ada pertanyaan di sini di ini ya di chat ada dua. Baik, yang pertama adalah sebentar, seperti apa gambaran menghilangkan zat memabukkan itu baik dengan sendirinya ataupun dengan campur tangan manusia. Baik, terkait dengan gambarannya adalah ketika minuman ataupun makanan yang itu masuk dalam kategori khamr, maksudnya secara awalnya itu sudah khamr, secara awal dari makanan tersebut ataupun minuman tersebut. Kemudian entah itu kalau dengan sendirinya, entah itu dari penyimpanannya, kemudian yang terkena sinar matahari langsung, atau apa namanya proses-proses alami yang lain yang mengakibatkan apa namanya efek memabukannya itu hilang, benar-benar hilang, maka itu yang disebut dengan proses hilangnya efek memabukannya secara alami tanpa disengaja, tanpa niat manusia untuk melakukan penghilangan efek memabukkan tersebut. Itu secara alami dan itu hukumnya mubah yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Adapun proses yang kedua adalah memang seseorang itu niat ketika dia mendapati contohnya minuman keras. Dia membeli ataupun punya minuman keras, terus kemudian dengan niatan dan dengan sengaja mengolah sehingga menghilangkan efek memabukkannya tersebut, maka itu tadi yang kita sebutkan ada dua kondisi, tergantung dari orangnya. Kalau orangnya itu yang meyakini bahwa khamr itu haram, maka itu tidak akan merubah hukumnya. Ini adalah pendapat yang saya pribadi kuatkan. Walaupun sebagian ulama yang lain juga ada yang berpendapat lain daripada pendapat ini. Karena saya berdasarkan tadi alasan yang saya sebutkan bahwasanya khamr bagi orang yang meyakini bahwa khamr itu haram itu bukan mal, bukan harta. Nah, kalau bukan harta dan dia hukumnya adalah haram, maka wajib dibuang. Tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Itu adalah dasar dari pada pernyataan bahwasanya hukumnya tetap haram bagi orang yang sengaja merubah khamr untuk menghilangkan efek memabukkannya bagi orang yang meyakini bahwa khamr itu haram. Ataupun adapun yang kedua tadi, orang yang tidak meyakini khamr itu haram berarti tetap bisa menjadi hukumnya berubah yaitu mubah. Seperti itu. Kemudian di pertanyaan yang kedua adalah poin yang harus dijelaskan secara alami halal, secara rekayasa haram. Secara rekayasa ada dua tadi ya. Dan untuk membedakan adalah secara rekayasa berarti kan minumannya, semua contoh yang dirubah adalah minuman, maka minuman itu adalah sudah minuman khamr sejak awal. Bukan minuman yang sejak awal itu diracik dan dari awal memang sifatnya tidak ada efek memabukkannya, maka itu bukan termasuk khamr, bukan termasuk apa namanya upaya untuk merubah khamr menjadi khal. Maka itu adalah proses yang apa namanya berbeda ya terkait dengan prosesnya. Maka yang diharamkan di sini adalah orangnya, pertama orangnya itu meyakini khamr itu haram dan barangnya itu awalnya adalah khamr. Kemudian dirubah menjadi khal. Baik, ada pertanyaan kembali, apakah khal itu sudah benar-benar murni, tidak ada kandungan alkoholnya? Kalau masih ada, pada titik konsentrasi ke berapa alkohol itu masih aman dikonsumsi? Apakah 1% masih aman dikonsumsi dalam artian tidak memabukkan? Baik, terkait dengan kandungan alkohol, yang perlu untuk kita pahami bahwasanya dalam syariat itu tidak membahas terkait dengan kandungan alkohol. Dalam syariat Islam itu hanya menitik, istilahnya hanya memfokuskan pada efek minuman tersebut memabukkan atau tidak, itu saja. Entah itu ada kandungan alkohol ataupun tidak, intinya adalah sifatnya dia memabukkan atau tidak, itu saja. Ketika sifatnya itu memabukkan, memberikan efek apa namanya hilangnya akal, maka itu masuk khamr. Adapun jikalau memang minuman itu ada sedikit kandungan alkohol dan itu sama sekali tidak memabukkan, tidak bisa menghilangkan akal ketika dikonsumsi, maka itu bukan khamr. Dan itu masuk kepada keumuman semua hal itu halal atau mubah untuk dikonsumsi.
maka itu adalah patokannya, bukan di kandungan alkoholnya, tapi patokannya adalah minuman itu sejatinya, hakikatnya memabukkan atau tidak, itu saja. Baik, itu terkait dengan mungkin beberapa pertanyaan ya yang tadi disampaikan secara chat. Adapun jikalau ingin menyampaikan secara langsung, kami persilahkan untuk menyalakan mikrofon jikalau ada masih pertanyaan ataupun sesuatu yang perlu untuk kita diskusikan pada malam hari ini, entah itu dari sudut pandang syariat ataupun sains. Jadi benar-benar ini ya Ustaz Panji ya, bahwasanya menjaga akal itu kan perkara yang sangat penting ya, agar tidak manusia itu downgrade menjadi seperti hewan. Karena memang intinya adalah menjaga akal itu ya. Dan efek secara kesehatan tadi sudah dijelaskan secara rinci. Itu kan juga banyak sekali, bahkan juga secara sosial juga ya. Betul. Sehingga yang terkena imbas maksudnya tidak hanya fisik saja, karena fisik secara zahir dia sudah pasti kena. Ya, minimal dengan dia sakit atau apa, atau muntah-muntah, itu kan dia termasuk gejala fisik ya. Dan yang paling berbahaya itu dia di mental disordernya nanti, penyakit mentalnya itu dia dalam keadaan yang banyak, dia nanti kan akan sulit bersosialisasi, bahkan kita melihat dia dianggap kita menantang, kan? Karena kami sering dapati itu di sekitar tempat kami ini, banyak seperti itu, sehingga sudah tidak menjadi hal yang rahasia ya, karena memang bahkan di beberapa tempat anak kira juga sama, bahkan di TV-TV itu kan banyak kasus bahwa dia kecelakaan, fisiknya kecelakaan itu kan berarti dia udah fisiknya kena, akalnya juga kena, kesadarannya hilang kan seperti itu, sehingga ya memang menyebabkan kerugian, entah kerugian untuk dia sendiri si peminum ini, atau menjadi kerugian untuk orang lain. Nah, itu kan yang kita jadikan di sana. Mungkin itu sana. Betul. Kalau untuk efek terkait dengan kemampuan otak dalam jangka panjangnya juga ada ya Ustaz ya? Jangka panjang itu tadi ketika kami bahas bagian otak, ternyata alkohol ini atau khamr ya, dia menghalangi sinyal pulsa otak. Ya. Kan otak manusia itu untuk menyampaikan pesan ke dalam sel-sel otak itu menggunakan listrik, ya, listrik dengan voltase tertentu yang pastinya sangat kecil ya. Sehingga ketika terdapat khamr di situ, dia mengganggu lintasan arus informasinya, sehingga bahkan di tempat ya anak sebut ada korbannya dan anak menyaksikan sendiri. Dulu sebelum si orang ini dia peminum, dia itu diajak ngomong tas. Maksudnya apa? Diajak ngomong dia langsung memberikan respon. Setelah dia meminum cukup lama, nih orang seperti orang yang ditanya, misalkan gimana kabar ya? Nah, gitu. Jadi, dan itu tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali seperti itu. Maka dan itu tidak hanya dengan aneh, termasuk dengan teman-teman yang lain, nih orang juga sama, sehingga dan itu menjadi bukti bahwa dia menjadi respon otaknya menjadi sangat berkurang. Anak nggak bilang respon otaknya hilang, tidak, tapi berkurang. Ya, makanya nanti ini yang akan berimbas kepada sosial nanti. Dia ditanya orang nggak atau bahkan yang menjadi lebih parah adalah kalau yang seperti ini mungkin kita masih bisa maklumi ya, karena dia hanya istilahnya sekarang ora connect ya, tidak connect gitu aja. Tapi ada kesempatan untuk connect ketika nanti dia sudah paham, sudah sampai di sini ya. Ya. Tapi kalau yang bahaya adalah ketika orang ini yang terganggu adalah stabilitas emosinya, ini yang bahaya. Kita nanya baik-baik, misalkan, oh gimana kabarnya sih, gitu misalkan. Ya orang, oh apa nantang, nah, kan
banyak kasus kayak gini sehingga muncullah misalkan apa namanya bertengkar sehingga merugikan orang lain padahal kita niatnya cuma bertanya gitu Ustaz. Baik. Bagus, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz di di chat, yaitu mungkin yang pertama itu ditujukan ke saya ya, yang kedua ke antum nih. Yaitu apabila membeli khamar yang sudah direkayasa menjadi tidak memabukkan, bagaimana kita membedakan rekayasa oleh yang orang yang meyakini keharaman atau yang tidak meyakini. Baik, terkait dengan membedakan khal atau minuman yang aslinya adalah khamar kemudian efek memabukkannya itu hilang, jikalau memang memungkinkan kita mendapatkan informasi bahwasanya yang rubah ini, yang merekayasa ini adalah orang yang meyakini khamar itu haram atau orang yang tidak meyakini khamar itu haram, maka itu kita bisa menghukumi sesuai dengan informasi yang kita dapat. Tapi jikalau tidak memungkinkan kita mendapatkan informasi tersebut, kita tidak perlu membedakan. Dalam artian kita langsung menghukumi sesuai dengan kaidah al-aslu fil asya'il ibahah, yaitu semua hal hukum asalnya adalah mubah. Maka jikalau kita mendapati khal, kemudian kita nggak ada informasinya di situ, apakah ini hasil rekayasa atau alami, atau ini dari rekayasa orang yang meyakini keharaman khamar atau yang tidak meyakini keharaman khamar, maka kita hukumi itu adalah halal, mubah, sesuai dengan kaidah yang asal tadi, tanpa kita mencari-cari tahu semakin dalam. Kalau memungkinkan kita cari tahu, tapi jika tidak memungkinkan maka tidak perlu untuk kita cari tahu. Maka itu seperti itu yang kita lakukan agar kita itu tidak hidup dalam kekhawatiran terus-menerus, karena kita diperintahkan untuk senantiasa membuang yang namanya kekhawatiran dan membangun di atas keyakinan. Maka seperti itu, dan agama kita adalah mudah, maka kaidah-kaidah yang ada itu perlu untuk kita praktekkan bersama, karena itu memudahkan bagaimana kita mengambil keputusan. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mungkin ditujukan kepada Ustaz Panji ya, ini terkait dengan kata memabukkan, berarti itu sifat ya. Memang khamar itu sifatnya memabukkan dan diharamkan karena sifatnya, bukan karena zat. Karena itu tadi yang saya pribadi kuatkan pendapat kedua terkait dengan khamar itu tidak najis. Maka yang diharamkan adalah karena ada sifat tersebut. Kalau sifatnya itu hilang berarti menjadi halal kembali. Kemudian di sini pertanyaan adalah zat apa yang bisa menyebabkan makanan atau minuman itu mempunyai sifat memabukkan. Mungkin dari sisi sains bisa dijawab Ustadz Panji, apa saja yang bisa merubah sebuah makanan ataupun minuman kemudian memberikan efek menghilangkan akal itu. Silahkan. Secara umum sebetulnya Allah alam, karena yang Anda bahas dari segi alkohol ya, cuma alkohol. Ini sebetulnya zat yang dimaksud mungkin gimana? Memabukkan ini kan sebetulnya kalau dari segi cuma alkohol itu kita tidak bisa menentukan dia memabukkan atau tidak. Memang ini harusnya dari segi syariat, Ustaz. Karena kan kalau misalkan ada alkohol yang dia kurang dari 5% itu kan, dia kan secara kan dia tidak memabukkan pada keadaan 5% itu. Kalau lebih dari 5% mungkin dia akan memabukkan. Ya, mungkin di sini kalau untuk caranya itu yang pastinya kalau dia mengandung etanol yang tinggi, kemungkinan besar dia untuk menjadi memabukkan itu menjadi lebih tinggi. Mungkin kalau Anda bahasnya dari segi tingkat alkoholnya, mungkin ada banyak hal yang selain alkohol atau kadar alkohol yang mungkin bisa untuk menyebabkan tingkat memabukkan ini. Cuman alkohol mungkin dari tingkat kadar etanolnya mungkin ya. Barangkali nanti ada yang di sini Anda dengar ada yang ahli di bidang peracikan. Jadi Ustadz Heri bilang barangkali bisa menambahkan infonya barangkali. Nah, itu dari Ana, Ustadz.
Baik, terima kasih Ustaz. Berarti kembali kepada karena gini ya, terkait dengan praktek di lapangan. Pertama, kita bukan praktisi di lapangan. Kedua, kita menyampaikan kaedah-kaedah yang ada agar kita ketika berjalan ataupun mengambil keputusan selama kita beramal atau berbuat itu bisa kembali kepada kaedah-kaedah yang ada di dalam syariat ini. Maka untuk zat-zat yang bisa merubah, sebenarnya fokus kita lebih kepada efeknya. Apakah makanan dan minuman itu memiliki efek memabukkan atau tidak? Itu saja. Entah itu zat yang menyampurnya itu apa saja, karena sekali lagi, penyampaian di dalam syariat ini adalah efisien. Dan syariat ini tidak mendetailkan sesuatu yang sejatinya tidak terlalu berguna bagi kebanyakan orang. Kalau mungkin bagi sebagian orang mungkin ada yang memanfaatkan detail-detail tertentu. Tapi bagi kebanyakan orang, jikalau memang itu dirasa tidak perlu untuk disampaikan secara mendetail, maka syariat kita tidak akan menyampaikan secara mendetail tersebut. Maka dari itu kita cukup untuk berpatokan kepada apakah makanan dan minuman ini memabukkan, memiliki efek memabukkan atau tidak. Itu saja. Dan jikalau memiliki efek memabukkan, maka kita simpulkan bahwasanya ini adalah khamr. Dan jikalau tidak, maka itu tidak masuk dalam kategori khamr. Maka itu adalah singkatnya ya terkait dengan khamr, itu khamr atau bukan. Baik, mungkin itu tambahan dari saya Ustaz Panji. Baik, mungkin ada pertanyaan kembali jikalau masih satu lagi ya, jikalau memang ada pertanyaan lagi. Oh, baik, barangkali bisa diperjelas maksud sesuatu yang memabukkan baik sedikit ataupun banyak, maka ia haram. Apakah kalau minuman yang memabukkan tapi ketika diminum sedikit tidak memabukkan itu halal atau seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di pengertian awal tadi terkait dengan khomer itu apa, maka di situ kita singgung terkait qaliluhu wa kasiruhu, yaitu sedikit atau banyaknya itu sama. Dalam hal ini adalah mengkonsumsi makanan, patokannya adalah makanan ataupun minuman yang dikonsumsi pada kadar tertentu memiliki efek memabukkan. Maka ketika makanan dan minuman tersebut terbukti memberikan efek memabukkan, maka ketika sedikit saja dikonsumsi dan tidak memiliki efek memabukkan, maka tetap haram. Patokannya seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan khamr. Karena dalam hadis juga disebutkan qaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit, mengkonsumsi sedikit ataupun banyaknya itu sama, masih sama-sama haram. Tapi itu kembali kepada kepastian. Kita harus memastikan terlebih dahulu bahwasanya makanan atau minuman ini ketika dikonsumsi pada kadar tertentu memiliki efek memabukkan. Harus ada kepastian tersebut. Jikalau seseorang, ini sedikit saya tambahkan, jikalau seseorang ternyata kok tidak tahu apakah makanan ini memabukkan atau tidak, tapi dia konsumsi. Ternyata pada kadar tertentu memberikan efek dia mabuk, menghilangkan akal dia. Maka dalam kondisi ini orang tersebut tidak berdosa. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi makanan ini atau minuman ini tanpa ilmu dan tanpa sepengetahuan dia. Maksudnya dia tidak mengetahui ternyata efeknya seperti itu. Maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berdosa karena tidak disengaja. Tapi setelah itu ketika dia telah mengetahui bahwasanya makanan ataupun minuman ini memiliki efek memabukkan, kemudian dia menyengaja di kedua kalinya, ketiga kalinya, maka itu masuk dalam kategori memakan khamr, mengkonsumsi makanan yang haram dan walaupun sedikit dan tidak memiliki efek memabukkan, tetap konsumsi yang disengaja tersebut memiliki hukum haram. Seperti itu yang bisa saya jelaskan walau ta'ala alam bisawab. Baik, para peserta sekalian, terima kasih atas keikutsertaannya dan juga diskusinya pada kesempatan malam hari ini. Baik, karena waktu tidak mengizinkan untuk lebih lama lagi, kita akan cukupkan
agenda live pada malam hari ini, dan jika ada diskusi bisa kita lanjutkan via grup yang insyaallah taala akan kita respon di setiap diskusinya. Baik, begitu Ustaz Panji, saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang dibagikan dan juga kepada para peserta untuk keikutsertaan pada kegiatan kita di malam hari ini. Insyaallah taala kita akan bertemu lagi di kegiatan ataupun di acara-acara berikutnya terkait dengan sains dan Al-Qur'an. Baik, terima kasih dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.